your trust in no man, no man, no man, no I man. pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin berbincang mengenai penulisan dalam puisi itu. Santai aja. Ya, mungkin mulai dari perkenalan nama saya Arya Dwanika dan teman saya Nursanin Manggalo. Saya Retna Agustina. Dan saya Musen Danuar Tadamani. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Mungkin ada teman-teman yang ingin langsung bertanya. Boleh. Di dalam puisi Bapak yang judulnya Akulah Medan itu kan itu menggambarkan kota Medan kan. Jadi itu lebih merujuk pada kotanya atau itu lebih merujuk pada tempat atau makna dari kota Medan itu sendiri? Iya. Pertama kan gini, supaya Akulah Medan itu Bapak ciptakan, saya ciptakan itu tahun 2009. Waktu itu masih aktif sebagai wartawan yang meliputi kota Medan. Jadi kan karya sastra itu kan banyak lahir kalau saya gitu kan, dia bisa lahir dari terinspirasi dari kehidupan, realitas sehari-hari yang saya lihat, pengalaman, baik pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, ataupun pengalaman sebuah masyarakat, juga melalui karya seni lain. Karena karya seni yang lain juga mendatangkan inspirasi. Nah, dalam karya Akulah Medan ini lahir dari penghayatan pengalaman terhadap realitas yang terjadi di Medan saat itu. Jadi kalau bertanya Akulah Medan itu siapa sebetulnya? Akulah Medan itu bisa masyarakatnya, bisa kotanya, bisa individu-individunya, atau bisa rakyat yang tertindas itu sendiri. Siapa saja bisa yang merasa telah terjadi sesuatu yang pada kota Medan ini, misalnya kota Medan itu buka atau apa gitu. Berarti lebih ke identitasnya ya? Iya, bisa ke siapa saja Akulah Medan itu, bisa menuju kepada siapa saja. Apakah penyanyi itu sendiri atau pembacanya, apakah kotanya. Jelas kota itu kan di puisi itu kan bercerita mulai dari awal berdirinya kota Medan ya. Dari Timur Guru Patipus. Dari Guru Patipus yang membuka perkampungan Medan Putri di pertemuan air Sungai Lili dan Bangla. Seperti itu. Waktu itu kan Guru Patipus merantau kemari jumpa dengan Putri Bayan, jatuh hati dia, jatuh cinta. Jadi awalnya Medan ini berawal dari sebuah cinta, ya, percintaan antara Patipus dengan Putri Bayan. Kemudian mereka bertekad membuka sebuah kampungan, itulah di pertemuan Sungai Lili dan Bangla. Satu berawal dari cinta. Kemudian mereka mempunyai anak namanya Kolo dan Kecil. Kolo ini abangan, Kecil ini Adiha. Nah, kepada siapa tanah yang sudah, kampung yang sudah digarap ini diwariskan? Kolo yang sang abang yang merasa adiknya lebih mampu menyerahkan ini kepada adiknya. Artinya ambisi di situ biar baik, dibasuhnya ambisi demi majunya tanah itu tadi. Jadi sekarang Medan. Tapi kenyataannya sekarang, Medan seperti yang saya gambarkan dalam musik itu, orang-orang siap melawan perang,
parang atau uang sedikit dendam pada itu seperti itu. Orang-orang yang melukis kelamin dengan darah perawan di setiap zebra cross, traffic light, tempat-tempat yang seharusnya kita sucikan yang sakral, di situ terjadi penodaan, gitu kan. Tempat-tempat pendidikan juga terjadi penodaan, di kantor polisi, di apa, di gedung dewan juga seperti itu, gitu. Jadi kita harapkan kita kembali lagi kepada rasa cinta, kembali lagi kita tidak mengedepankan ambisi pribadi untuk cintai wilayah ini. Seperti itu. Di dalam karya Bapak Akulah Medan itu kan mengandung nuansa emosi gitu. Bagaimana Bapak menggunakan bahasa dan narasi untuk menciptakan nuansa emosi dalam karya-karya Bapak? Setiap karya itu kan, yang jelas gini, puisi itu dibangun oleh kata-kata. Nah, pikiran, rasa, sikap itu dihidupkan penyair melalui kata-kata tadi. Nah, kata-kata ini ada yang denotatif, ada yang konotatif. Nah, yang kebanyakan dia memasukkan unsur rasa tadi yang kamu bilang emotif tadi gitu, ke dalam unsur-unsur yang konotatif, ke dalam gaya bahasa, apakah dia biasa gaya bahasa perbandingan atau segala macam seperti itu. Jadi unsur emotif tadi banyak ditumpahkan ke gaya bahasa tadi, atau pilihan-pilihan diksi. Misalnya melukis kelamin dengan darah perawan, di situ kan ada pilihan diksi. Kemudian ada juga, kamu juga harus menginterpretasikan melukis kelamin dengan darah perawan, melukis nafsu kelamin, saya katakan itu dengan darah perawan dengan orang dengan kesucian tadi. Di situ. Dan unsur emotif juga bisa terbangun dengan pengulangan tadi. Pengulangan bukan berarti maknanya berulang, tapi untuk mempertegas, untuk memancing emosi tadi. Ya. Walau siang nenek aku setelah Medan, walau nenek aku setelah Medan, itu ada pengulangan unsur emotifnya bisa dibangun di situ. Iya Pak, tadi aku melukis dengan darah perawan kan Pak. Nah itu kan kalau dibilang kan ada unsur lebih ke sensitif ya Pak. Iya. Misalnya orang-orang yang awam itu melihat puisi itu Pak. Nah, bagaimana Pak menyebutkan itu dengan sangat percaya diri Pak? Karena saya percaya. Karena kita yakin bahwa manusia itu orang yang berpikir ketika dia membaca puisi, maka dia seorang pembaca puisi kan harus mencari makna setiap kata gitu. Ya, kita harus punya prasangka baik kepada pembaca kita bahwa dia akan berusaha memahami puisi kita dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang kreatif. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah kalau kita berprasangka buruk, berprasangka bahwa pembaca kita ini tidak akan memahami atau pembaca kita ini tidak cerdas atau apa, kita akan ragu-ragu dalam berkarya. Ya kan? Lagi pula kan setiap orang punya kebebasan tersendiri untuk menafsirkan setiap puisi, setiap larik dalam puisi itu kan mereka punya tafsir tersendiri. Kalau punya tafsir yang berbeda terhadap ini satu puisi, dia juga punya tafsir berbeda. Gitu. Justru itu yang memperkaya puisi. Justru penafsiran yang berbeda itu yang membuat suatu puisi terus ada, terus berlangsung lama usianya, lebih panjang daripada usia penulisnya atau penyairnya. Gitu. Berarti itu saya pernah baca Sastrawangi gitu Pak. Sastrawangi. Jadi Sastrawangi ini bercerita puisinya itu bercerita tentang adegan apa gitu seksual gitu Pak, lebih ke dewasa gitu Pak. Jadi menurut Bapak yang seperti itu masuk ke Sastrawangi apa Pak?
Tidak. Kebetulan saja waktu itu kan saya masih suka menggunakan idiom tubuh, idiom ketubuhan tadi. Tubuh masih suka saya menggunakan itu. Yang dia masuk idiom tubuh tadi, idiom tubuh misalnya. Tubuh menjadi idiom dalam sebuah puisi, artinya menjadi membawa makna yang lain, misalnya kelamin gitu kan. Nah, kita kadang-kadang sepilih dengan tubuh kita, padahal tubuh kita ini bisa menjadi menjadi sesuatu yang bisa menjadi simbol untuk pesan yang mau kita sampaikan kepada orang. Ya kan? Tubuh itu sangat penting, bukan sekedar bukan hadis saja yang penting, bukan sekedar jiwa aja yang penting, tapi tubuh. Kalau kata siapa? Kalau tidak salah ya, Rendra pernah bilang, jiwa tanpa tubuh itu hantu. Tapi tubuh tanpa jiwa itu robot. Itu maka kita mau pilih apa? Jadi hantu atau jadi robot? Ya tidak, kedua-duanya. Jadi kedua-duanya harus saling apa? Seperti itu. Terus Bang, apa teknik dan media yang Abang gunain untuk nyiptain puisi Akulah Medan itu, dan bagaimana teknik itu berkontribusi terhadap makna yang disampaikan di puisi ini? Pertama kan ini puisi teknik ya, teknik kita pelajari untuk dilupakan itu sebenarnya. Teknik kita pelajari untuk dilupakan. Karena ketika kita berpraktek, teknik itu menyatu dengan diri kita gitu. Sama halnya ketika kita belajar kereta, kan kita tahu tekniknya. Ya, nanti kalau kalian mau naik gigi turunkan gas, ya kan? Mengerim turunkan gas, ya kan? Nah, ketika kita udah paham naik kereta itu udah menyatu itu antara gas sama gas kita, ya kan? Udah menyatu dia. Jadi memang teknik itu dipelajari, tetapi dilupakan. Sama halnya ketika kita main teater atau baca puisi, kita belum kita belajar teknik bermain drama, ya kan? Tapi ketika di atas panggung, teknik itu akan dilupakan. Kalau kita tetap pakai teknik itu nggak akan enak ditengok orang kan. Jadi ketika kita menulis, lupakanlah teknik. Kuncinya kita terus belajar menulis saja. Terus saja menulis. Nah, satu. Kemudian ketika kita menulis, kita kan menyampaikan sesuatu. Ya. Kita kan akan lebih gampang menyampaikan sesuatu yang kita pahami. Kita akan lebih gampang menyampaikan sesuatu yang kita hayati, yang kita alami. Ya kan? Pengalaman kita gitu. Makanya tekniknya, kalau saya pribadi dari pengalaman, bisa dari pengalaman personal, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari pengalaman komunal, dari pengalaman masyarakat yang wajib kita hayati. Kalau sudah kita hayati, kalau sudah kita kenal, kita hayati, pasti enak kita menyampaikannya kan. Kalau sudah kita kenal dia, sama halnya kalau kita berkawan akrab kita semua orang, sama kawan gitu kan. Kalau dia macam mana, kita sudah tahu ini merasa apa gitu. Kalau dia kan kita bisa memahami orang yang sudah akrab dengan kita akrabi dulu yang mau kita sampaikan itu. Akrab dulu kita dengan yang mau kita sampaikan, kita tuliskan gitu. Dan itu keakraban itu apa? Lahir dari pengalaman tadi. Jadi antara riset dengan pengalaman tadi berbaur ketika kita menulis puisi. Ya kan? Kita menulis puisi bentuk satu, karena ini kata ini berasal dari mana ini? Nah, disitulah kita melakukan riset. Bisa. Kalau sekarang kan gampang melalui internet, melalui buku segala macam. Gitu. Jadi pengalaman yang terkristalisasi di dalam diri kita
ya kita tumpahkan. Nah, dalam proses menulis itu bisa saja kita melakukan riset lagi gitu. Bisa saja kan, tapi bisa juga tidak gitu, langsung jadi aja dia pengalaman yang terkristalisasi tadi langsung jadi melalui diri tadi. Nah, seperti itu dia tekniknya. Intinya gini, kita hayati, kita kenali apa yang mau kita buat, baru kita tulis gitu. Ada juga, kalau kata orang ada dia menulis spontan gitu lah. Dia jago menulis spontan, sebenarnya nggak spontan itu. Dia sudah punya pengalaman yang terendap dalam apa dia? Imajinasi. Iya, di dalam diri dia sudah ada pengalaman gitu. Kemudian dia ada satu klik yang bisa, ada satu suasana yang bisa membangkitkan kembali pengalaman yang sudah terpendam itu. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya spontan itu, nggak ada itu. Artinya pengalaman dia yang lama itu, yang terpendam itu bangkit kembali gitu. Misalnya kalian ada sebuah lomba cipta puisi spontan gitu kan. Panitia akan mengasih apa? Mengasih tema. Coba kalian buat tema tentang air gitu. Nah tentu kalian itu aja nama lombanya spontan. Tapi tentu kalian akan berangkat dari pengalaman kalian tentang air gitu kan. Itu. Tapi kadang ketika kita mengingat itu kan, kontemplasi, renungan. Kadang ketika kita ingin menulis juga kan, Pak, kita ragu dengan tulisan kita, Pak. Jadi terkadang udah nulis satu kalimat dan kalimat keduanya itu terkadang tidak nyambung dengan kalimat pertamanya gitu, Pak. Jadi susah untuk apa? Menulis Terus berhenti jadinya. Jangan, lanjut aja terus. Walaupun nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, lanjut aja terus sampai selesaikan aja terus. Habis itu kita baca lagi, ya kan? Karena semua kan punya proses, ya kan? Kau lahir nggak langsung kau bisa jalan, nggak langsung bisa berlari. Malah kau diteteki dulu, diapain dulu kan, kemudian kau belajar telungkup, belajar merayap, ya kan, baru merangkak, baru berdiri, itu pakai dinding dulu, ya kan, baru berdiri nggak pakai dinding, baru berjalan pakai dinding, lepas dinding, baru pelan, baru berlari kencang gitu kan. Semua ada tahap, lalui aja proses itu. Dan jangan apa, kalau nggak nyambung gitu, bisa nggak nyambung. Kadang-kadang kehidupan itu nggak nyambung, tapi sebetulnya di balik itu ada sambungan yang nggak nampak. Ya kan, kadang-kadang hidup ini pun absurd ya kan. Tapi sebetulnya itu absurd itu komunikasi yang nggak tersampaikan, yang nggak sampai komunikasi kita, pesan kita nggak sampai, itu kita bilang absurd. Orang, kalau kalian berpikir dia menarik beca selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Bagi kita itu absurd gitu, tapi bagi dia enggak gitu. Bagi orang yang profesor apa segala macam mungkin saja yang tidak punya rasa empati itu absurd kali. Kenapa dia sanggup bertahun-tahun mencari nafkah dengan menarik beca dari itu? Itu absurd. Atau absurditas nih kan, harus ada pemaknaan lain. Misalnya dalam novel Iwan Simatupang ada perempuan jatuh dari lantai berapa, ditampung sama tokoh kita, tokoh dalam novel itu. Kalau nggak salah novel merahnya merah atau kok kurang tahu, nanti cerita lah. Perempuan itu jatuh dari lantai berapa di jalan raya, ditampung sama tokohnya, laki-laki, kemudian mereka disetubuh di jalan raya, ditembak orang. Itu kan absurd karya. Tetapi kalau kita pandang kehidupan sekarang, itu nggak absurd. Kita tahu saat ini banyak terjadi peristiwa misalnya di kamar hotel Asmani. Kita nggak tahu. Kita bisa tahu. Itu kan sama dengan tokoh perempuan dan laki-laki yang bersetubuh di jalan raya. Tokoh-tokoh dalam novel itu kan tahu juga gitu. Nah, kita harus punya daya tafsir seperti itu, daya nalar seperti itu ketika berhadapan dengan
sebuah karya sastra. Jadi karya sastra itu lebih frontal gitu ya, frontal ya. Iya. Sebetulnya bukan lebih frontal itu, tapi dia frontal dalam pemikiran itu, tapi dia mengungkapkannya tidak secara verbal. Ada kalanya dia bermain dulu gitu, tapi ada kalanya dia memang harus frontal, baik dalam gaya maupun isinya gitu. Berarti sama juga di dalam puisi seperti yang tadi Bapak bilang itu kan? Iya. Ya, itu berarti ya semi frontalnya tadi. Iya, bisa frontal. Berarti sehingga menarik orang untuk mendengarkan atau membaca di puisi Bapak itu. Iya. Itu minum. Berarti nggak ada salahnya kalau misalnya kita membuat suatu karya gitu kan Pak. Karya kita tuh terlalu sensitif mungkin di orang-orang gitu kan Pak. Sebenarnya itu tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi karya sastra ini bebas mau melakukan apa gitu, mau berkarya atau ada batas-batasannya tersendiri gitu Pak. Seperti ada salah satu seniman yang bernama Dasan Ranti namanya Pak, Dasan Ranti. Nah, Iya, pemusik ya. Iya pemusik itu kan seniman. Dia di lagu-lagunya itu kan terdapat campuran antara karya sastra seperti Sapardi, Djoko Sapardi dan Bapak Djoko Sapardi itu dia mengambil puisi dari Pak Djoko itu dibuat dengan sebuah lagu dan dibalut dengan sebuah seni-seni atau lirik-lirik yang terlalu sensitif gitu kan. Iya. Sebetulnya saya juga ada kebetulan anak saya suka Jason Ranti. Anak saya kuliah di USU, tapi sekarang tamat ya. Dia suka dengan Jason Ranti. Jadi saya nonton dia tidak kami minum dulu. Iya. Kalau dulu Pak. Iya. Jadi sebetulnya dia nggak menggunakan puisi, dia bukan menggunakan puisi sebagai lirik lagunya, tapi dari puisi-puisinya, dari lagu-lagunya itu kita tahu dia membaca. Misalnya maksudnya bilangnya begini, maksudnya begitu. Itu kan karya esai, kumpulan esai dari Sapardi Djoko Damono. Dia membaca itu. Kalau soal kebebasan, justru kebebasan penyair itu menjadi bermakna ketika dia bisa memahami atau bermain di tengah lingkungan, di tengah lingkungan norma yang dianggap masyarakat, di tengah adat yang masih dianggap oleh masyarakat. Dia berkreativitas di situ. Dia bisa saja mencemooh adat tersebut, tetapi orang lain tidak merasa tersinggung. Bisa seperti itu. Berarti karya sastra, puisi, terutama puisi itu boleh saja ya seperti seniman Dasan Ranti menciptakan sebuah lagu seperti itu. Jangan kita ambil apanya Dasan Ranti lah. Iya, Dasan Ranti kan bukan maksudnya. seorang sastrawan. Iya. Jadi bisa kita jadikan patokan. Tetapi kalau kau ambil misalnya agak frontal ya banyak juga tuh, misalnya buku bisa gitu. Pak TJ ini kan memiliki beberapa karya. Bagaimana Pak TJ menggambarkan dinamika sosial dalam karya-karya? Iya. Pak. Dari pengalaman, makanya saya terbantu karena saya kan wartawan, jadi saya banyak meliput terutama tentang perkembangan kota Medan ini. Saya banyak meliput, saya banyak bergaul dari mulai wali kota sampai tukang sapu di kantor wali kota.
saya kenal, itu saya kawan gitu. Nah, saya berusaha menangkap pikiran-pikiran mereka, termasuk pikiran wali kotanya, termasuk pikiran bawahannya, termasuk pikiran orang yang menjadi korban, segala macam seperti itu. Itu yang masuk dalam puisi tadi. Itu pengalaman, bisa jadi pengalaman saya, bisa jadi pengalaman tukang sapu di kantor wali kota, segala macam. Yang penting kita hayati dia. Hayat itu kan artinya hidup, kita hidupkan dia. Ya Pak, di dalam buku Bapak itu, banyak puisi gitu kan Pak. Puisi kan ada berapa halaman Pak. Kenapa Bapak yang dijadikan judul itu Akula Medan? Akula Medan itu kan banyak dikenal orang. Karena itu penerbit yang minta. Ini aja judulnya ya. Karena Akula Medan itu lebih apa? Mungkin dia pikir punya nilai jual karena udah banyak dikenal orang. Jadi semenjak saya ciptakan puisi itu memang banyak. Misalnya ada penyelenggara mau baca puisi, itu jadikan puisi yang wajib untuk dibaca gitu. Dan itu langsung sampai sekarang gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Iya, terus Pak, kan ada orang yang bisa menciptakan puisi, menulis puisi, tapi dia tidak bisa membaca puisi gitu ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh, saya yang nulis puisi. Tinggal apa aja. Nah itu kan persoalan, mungkin dia lebih apa, ditakdirkan Tuhan untuk menulis saja gitu, tidak membaca. Tapi kalau ada yang bilang itu bakat itu atau inspirasi, bakat itu kan 1%, selebihnya adalah persoalan belajar. Gak apa-apa, bagus itu ada orang yang bisa, kalau dia menulis nggak bisa membaca ya nggak apa-apa, menulis saja. Bisa menulis, bisa membaca juga bagus. Membaca saja pun sudah bagus, sangat bagus. Ya kan? Dengan dia membacakan puisi itu dengan baik, dia dapat orang-orang banyak. Nilai-nilai dari puisi itu bisa sampai kepada orang lain dengan baik. Tapi memang tidak harus bisa menulis, bisa juga membaca. Tidak harus bisa membaca kedua-duanya. Tidak harus, salah satu bisa udah sangat bagus lagi. Lagi kayak kalian ini kan, jurusan apa kan? Sastra Indonesia. Kalau kalian belum punya karya sastra sampai tamat nanti, alangkah malunya Unimed. Ya, saya sejak berapa ya? Mungkin 10 atau tradisi dan mewawancari mahasiswa mewawancari saya sebetulnya udah lama, entah 10 atau berapa tahun, dan baru kali ini saya undang ke rumah. Kalau dulu ke Taman Budaya aja, Taman Budaya semua di Perintis Kemerdekaan. Tapi karena saya sudah jarang ke sana. Walaupun Taman Budaya, saya Taman Budaya Tapian Daya sana gitu. Nanti kalian jauh. Nah kan ada banyak sebetulnya mahasiswa yang disuruh dosen yang menjumpai sastrawan di Medan ini. Semestinya ini sudah bisa terstimulus, terangsang untuk bisa berkarya, apakah itu menulis puisi, apakah cerpen atau novel, ya kan? Jangan sampai mahasiswa Fakultas Sastra tidak bisa menulis, minimal bisa menulis saja lah secara baik dengan penuh keyakinan dia menulis secara baik. Itu. Terus nih Pak, kan sekarang udah ada media sosial ya Pak, banyak penulis-penulis atau dia tidak menerbitkan hanya di postingan Instagram mungkin, TikTok, mereka melalui itu aja gitu Pak, dia tidak melalui kepenerbitan gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Ketika tulisannya bagus, karyanya bagus, itu akan dilirik juga oleh penerbit. Ya ada penyair muda, perempuan, tapi lupa sih nah. Dari apa dia aja, dari medsos dia tulis beberapa lari, 4-5 lari gitu. Terus ternyata bagus ya, dilirik sama penerbit. Itu kan nggak apa-apa, menulis di medsos pun nggak apa-apa. Cuma yang harus kita lakukan ketika kita menulis di medsos itu, bedanya dengan kita menulis di media massa,
medsos kan punya kita pribadi, akun kita pribadi. Dia gatekeeper redakturnya itu yang apa menyeleksi puisinya diri kita sendiri gitu. Ya kan, diri kita sendiri. Artinya disitulah kelemahannya ketika kita kalau kita tidak ketat menyeleksi diri kita sendiri, maka puisi yang kita sebar di media sosial itu bukan hasil seleksi kita gitu, atau puisi itu yang mungkin dalam tanda kutip ya, tak ada sebetulnya puisi yang buruk, tapi puisi yang belum baik itu akan disamakan dengan kita gitu. Karena seorang tahu ini dia nulis kok belum baik ini seperti itu. Itu kelemahan kita menulis di medsos. Tapi jangan ragu, nggak apa-apa, itu kan punya kita. Medsos itu kan seperti catatan harian kita. Tulis saja, orang akan melihat perkembangannya. Nah, kelebihan kita menulis di medsos itu, kita juga bisa memancing respon orang kan. Iya. Ya. Ada apa dalam istilah komunikasi? Ada feedback. Ya. Ada timbal baliknya. Orang bisa meresponnya apakah dia melalui like, apakah melalui emoticon, apakah melalui komentar. Walaupun memang komentar itu bisa jadi tidak mewakili kebenaran. Ya kan, bisa aja dia berkomentar untuk menyenangkan hati kita karena dia kawan kita, atau komentar buruknya bisa jadi karena dia tak suka sama kita. Tetapi yang jelas puisi itu telah berbicara kepada mereka, telah dibaca. Maka gunakan aja segala macam media, termasuk media sosial, untuk mensosialisasikan karya kita, untuk mempublikasikan karya kita. Kalau memang karya itu bagus, dia akan dilirik oleh penerbit. Gitu. Tentunya harus kalian kemas untuk media sosial itu. Yang menarik. Mungkin kalau untuk recordnya ini segini aja Pak. Mungkin secara pribadi atau teman-teman yang mau diskusi, saya secara pribadi mau ingin diskusi tentang Bapak ini Pak, kalau bisa. Oke. Cuman untuk rekamannya sudah sampai sini Pak. Apa di rekaman? Bukan Pak, nanti takutnya ketika upload ada yang sama saya. nggak bisa berdiri. Foto kan bisa. Bisa saja diedit Pak, cuman karena mahasiswa jadi butuh kuota yang sangat lebih gitu, penyimpanan terus dari handphone terlalu banyak, jadi sedikit mengganggu untuk aktivitas. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya telah memberikan kami ilmu tentang bagaimana penulisan puisi dan pemaknaan Akula Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.